Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudara, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majlis yang mulia ini untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini pula kita hadir di majlis yang mulia ini untuk bersama-sama kita mempelajari dinul Islam, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada kesempatan malam hari ini melanjutkan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-17, yaitu bab wajibnya tunduk kepada hukum-hukum Allah Ta'ala dan ucapan apa yang semestinya diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika dipanggil, diajak untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, atau ketika diperintah kepada perkara yang ma'ruf dan dilarang dari perkara yang mungkar. Di dalam bab ini disebutkan tidak banyak hadis-hadisnya. Di kitab yang saya bawa hanya satu hadis saja, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat Al-Quran, yaitu ayat 284 surah Al-Baqarah, yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Artinya di semua alam semesta ini, bahkan alam semesta itu sendiri merupakan hak atau milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rajanya, karena Allah pemilik dan penguasanya. Adapun kalau manusia ini memiliki sesuatu atau mungkin beberapa hal, itu hakikatnya adalah hanya titipan dan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti suatu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan apa saja yang kita miliki dari hal-hal yang ada di luar diri kita, bahkan diri kita sendiri yang terdiri dari jasad dan ruh ini satu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
roh kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malakul maut, dan jasad kita pun akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditimbun oleh tanah yang kemudian akan hancur dan kembali lagi ke tanah sebagaimana asal mulanya. Maka ini kita harus sadar untuk kemudian kita tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sedikit pun saja menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, karena toh sejatinya yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada salah satu putrinya, yaitu Zainab binti Rasulullah SAW. Ketika Zainab mendapatkan musibah berupa salah satu anaknya akan meninggal dunia, karena sudah terlihat dari tanda-tanda akan meninggal dunia, maka beliau mengutus utusan untuk menghadap Nabi SAW agar Nabi sudikiranya hadir menghadiri anaknya yang akan wafat. Maka utusan itu berangkat dan sampai kepada Nabi SAW dan menyampaikan pesan Zainab. Tapi Nabi SAW belum bisa mengabulkan keinginan Zainab, hanya menitipkan pesan. Pesannya ini yang luar biasa. Pesan Nabi SAW kepada Zainab, hendaknya engkau bersabar dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah itu. Fal tasbir wal tahtasib, bersabar dan mengharap pahala di balik musibah itu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan nasihat, inna lillahi ma a'ta wa ma akhadha wa likulli syai'in indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia beri dan apa yang dia ambil. Ketika seorang hamba diberi, itu milik Allah, dan Allah hanya menitipkan saja, meminjamkan saja. Demikian ketika Allah mengambilnya pun Allah berhak, karena memang itu masih miliknya, bukan milik si hamba. Maka artinya itu ajaran kepada kita semua untuk kita rela dan berlapang dada dan bahkan mengikhlaskan hati ketika ada hal-hal yang kita miliki yang kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pemilik sejatinya memang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga menumbuhkan ketawaduan, kerendahan hati dan jiwa. Karena semua yang ada ini, bahkan diri kita sendiri berupa jasad dan roh kita ini adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun orang mungkin memiliki kekuatan fisik atau mungkin harta yang banyak atau pengikut yang banyak, maka tidak bisa mengelak dan menolak ketika Allah mengambil nyawanya. Pasti akan terambil. Ya. Sudah ada contoh-contoh yang nyata yang kita saksikan dan kita dengar. Kematian seorang tokoh di negeri ini, sepintar apapun, tetap tak berkuasa di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil rohnya. Maka itu semua pelajaran bagi kita. Oleh karenanya mari kita merendah hati, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sedikit pun kesombongan, karena kesombongan hanyalah sifat yang memang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pantas sebagai makhluk yang lemah dan dhaif ini untuk menyandang sifat tersebut. Ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian ataupun menyembunyikannya, niscaya Allah akan menghisab kalian dengan hal tersebut. Ya. Yang nampak artinya perbuatan anggota badan, amal anggota badan.
Yang nampak diantaranya adalah ucapan lisan, itu yang nampak. Demikian yang disembunyikan, yaitu amal dan perkataan hati, Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya, dan Allah pasti akan menghisabnya. Maka ini peringatan bagi kita semua untuk senantiasa mengontrol dan mengendalikan semua yang ada pada diri kita ini, berupa anggota badan kita, berupa lisan kita, dan terutama yang paling sulit adalah qalbu kita, hati kita. Hati ini sepertinya lebih aktif dan lebih sibuk dalam beramal dan berucap ketimbang anggota badan dan lisan kita. Cobalah tengok dalam hati kita. Meskipun anggota badan kita sedang duduk dengan tenang, tidak banyak melakukan gerakan, dan lisan kita pun tidak berucap, terdiam, tapi coba lihat hati kita berkicau, ya, kesana kemari, bisikan-bisikan begitu banyak melintas di dalam hati, ya. Maka para ulama mengatakan hati itu kal bahri la sahilalahu, seperti samudra yang tidak ada pantainya, tidak ada tepinya. Begitu luasnya ruang-ruang hati itu. Maka mari kita berusaha untuk bisa menjaga hati. Dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau ikuti apa saja yang tidak ada ilmunya bagimu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Hati ada pertanggungjawabannya. Apa yang dikerjakan dan diucapkan oleh hati, apa yang diyakini bahkan menjadi sebuah akidah yang bercokol di dalam hati, ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita berusaha belajar mentazkiyah, membersihkan hati kita dari noda-nodanya. Noda yang paling berbahaya adalah noda kufur dan syirik, kufur akbar dan syirik akbar, yang mana itu sangat banyak sekali, terutama berupa akidah-akidah yang menyimpang dari akidah yang benar, yang dihukumi oleh agama kita sebagai kekufuran, sebagai kesyirikan. Itu harus kita bersihkan hati kita, dan ketika memang datang, melanda, menyerang, menjangkiti hati kita, kita berusaha untuk bisa menghalaunya, menepisnya. Dan senjata kita untuk menghalau dan menepisnya adalah pertama dengan al-ilmu al-haq, ilmu yang hak, Al-Quran, As-Sunnah As-Sahihah, dengan pemahaman yang sahih. Kemudian yang kedua adalah tentu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita istiqomah di atas al-haq, seperti doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Misalnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Atau doa yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan juga kita berupaya untuk membersihkan hati dari noda-noda yang lainnya, noda kebid'ahan, noda kemaksiatan, yang itu sangat banyak sekali. Karena hati sekali lagi ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berusaha untuk berhati-hati menjaga hati. Berkaitan dengan ayat ini, bahwa apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka istadda dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dirasa memberatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasa berat dengan ayat ini. Ya. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa baraku 'ala rukabi. Mereka duduk sambil memegang lutut-lutut mereka. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang memberatkan mereka. Kemudian mereka berkata, "Ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mal ma nutiq. As-salah wal jihad was siyam was sadaqah. Wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayah wa la nutiquha." Wahai Rasulullah, telah dibebankan kepada kami amal-amal yang kami mampu melaksanakan, seperti sholat, jihad, puasa, sedekah. Itu menurut para sahabat kami mampu melaksanakan. Padahal kita tahu jihad itu sebuah amalan yang berat, karena seseorang harus bersiap-siap untuk mengorbankan jiwa raganya membela agama Allah. Ya, tentu ini adalah suatu hal yang menakutkan bagi sebagian orang, kecuali orang yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat menganggap bahwa jihad pun ini adalah amalan yang kami mampu untuk melaksanakannya. Demikian juga sedekah. Tetapi sungguh telah diturunkan kepada engkau ayat ini, wala nutikuha, dan kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Ya. Karena apa? Karena jangankan amal yang zahir, amal yang tersembunyi saja ini ada hisabnya. Yang berat bagi para sahabat adalah amal hati dan perkataan hati. Ya. Sebab sering sekali hati ini berbisik dengan bisikan yang bermacam-macam. Ya. Lintasan-lintasan hati ini bermacam-macam, yang sebagiannya juga adalah dihembuskan dari syaitan. Ya. Maka kata para sahabat, kalau kemudian itu ada hisabnya, maka tentu ini adalah suatu hal yang sangat berat. Ya. Mungkin syaitan datang kepada seseorang, kemudian dia membisikkan ke dalam hati seseorang perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang itu adalah sebuah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin menyangkut masalah-masalah agama, mungkin menyangkut masalah-masalah dunia. Ya, itulah memang pekerjaan syaitan. Ya, maka ketika lintasan bisikan-bisikan yang buruk dan jahat itu, bahkan mungkin sangat menjijikan itu, kemudian hal itu ditetapkan di dalam hati, maka halakan nas, tentu manusia akan binasa, manusia akan celaka ketika nanti menghadapi hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang mana para sahabat dalam hal ini pernah juga di riwayat yang lain mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, najidu fi nufusina ma nuhibbu an nakuna himamah." Ya. Yakni fahmah mutaharriqah. Wahai Rasulullah, kami menjumpai dalam hati kami ini, ya, di mana kami lebih suka kalau itu adalah berupa bara api yang bisa membakar saja. Wala natakallamu bihi, dan kami tidak mampu untuk mengucapkannya. Artinya saking kotornya itu bisikan dalam hati. Ya, mungkin ini kita juga agak malu lah untuk mengungkapkannya ya. Kita semua mungkin pernah seperti itu gitu. Terutama ketika muncul bisikan-bisikan hati yang menyoal tentang Allah gitu, yang sebenarnya itu adalah di luar kemampuan logika kita untuk menyelaminya terlalu dalam.
ya, tentang Allah. Karena logika kita ini hanyalah mampu untuk memikirkan ayat-ayat syariah berupa Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan kemudian ayat-ayat kauniyah, yaitu berupa fenomena alam semesta. Tetapi kadang menggelitik dalam hati kita bisikan, dan itu dari syaitan, untuk kemudian mengotak-ngatik tentang hakikat Allah, tentang keberadaannya, dan seterusnya lah. Mungkin kita juga merasa berat lisan kita untuk mengucapkannya, tapi itu mungkin pernah muncul dalam hati kita, dan ternyata itu pernah dirasakan, dialami oleh para sahabat ternyata, gitu. Ya, terutama mungkin anak-anak muda nih yang sedang mulai melonjak atau meningkat semangatnya dalam beragama, dan kemudian jiwa keinginan tahuannya itu semakin besar. Biasanya muncul bisikan-bisikan yang jahat seperti itu, yang ekstrim, sehingga membuat si anak muda ini mungkin jadi bingung, dan seolah-olah dia merasa, apakah saya sudah murtad dengan apa yang terbersit dalam hati ini. Ini pernah dialami oleh para sahabat. Ya, kami suka jika hal itu jadi bara api yang membakar saja, dan kami tidak sanggup untuk mengutarakannya, mengucapkannya dengan lisan kami. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, zaka sarihul iman. Lah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaka sarihul iman. Yakni zaka wal imanul khalis. Itulah keimanan yang sejati, yang sebenarnya, keimanan yang murni, gitu. Ya, lianna syaitan ma yulki misla hadhihi alwasawis fi qalbin kharabin, fi qalbin fihi syaq, innama yatasallatu syaitan ala qalbin mu'minin khalis liyufsidahu. Kata Nabi SAW tadi hanya berhenti sampai hadis, sampai sabda Nabi SAW, dzaka sarihul iman. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan sarihul iman adalah keimanan yang murni, di mana setan datang lalu masuk ke dalam hati, kemudian membisikkan bisikan-bisikan yang buruk dan ekstrim tersebut, ya, di mana setan tidak mungkin akan melontarkan bisikan tersebut kepada hati yang sudah roboh. Roboh itu artinya hati yang kafir, hati yang musyrik, sudah roboh. Itu setan tidak akan datang ke situ, karena sudah berhasil setan. Tidak perlu dianggap sebagai bahan garapan, karena sudah roboh. Maka setan, ya, kemudian akan datang kepada hati yang beriman, yang hatinya khalis, yang hatinya adalah bersih, yang memegang keimanan, kemudian dia melontarkan bisikan-bisikan yang jahat tadi untuk merusaknya. Maka kenapa kok muncul bisikan-bisikan ekstrim pada seseorang yang sedang menanjak dan melonjak semangat beragamanya? Itu karena setan tidak rela kalau si hamba ini semakin mantap keimanannya. Maka dia datang untuk menggoyang dan menggoncang keimanannya. Maka karena ada goncangan dan goyangan dari setan tadi, itu pertanda, ya, iman dari si pemilik hati tersebut adalah iman yang kuat, iman yang khalis, yang murni. Gitu. Oleh karenanya jangan terlalu diterus-teruskan untuk diikuti bisikan tersebut. Segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan dan bisikan syaitan, dan hendaknya dia merapat kepada para ulama agar memberikan bimbingan bagaimana yang seharusnya dilakukan di saat-saat mengalami hal seperti itu. Terutama kepada adik-adik yang masih muda-muda ini, mungkin akan muncul semacam tadi, itu sorihul iman, pertanda imannya itu bersih. Maka setan
datang untuk mengotorinya lagi. Ya, nah itu jangan kemudian bingung lantas larinya kepada ulama-ulama ulama-ulama yang buruk, akhirnya semakin sesat. Ya. Atau kemudian dia terlalu percaya diri, ya. Dia hanya membaca kitab-kitab tanpa bimbingan para ulama. Akhirnya bisa tersesat dikarenakan semakin banyaknya membaca kitab yang dia sendiri belum paham siapa penulisnya, dan dia belum paham akan dibawa kemana si pembaca ketika membaca kitab tersebut. Sebagaimana nasihat dari Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, terkadang seseorang semakin banyak membaca kitab tanpa bimbingan ulama, maka semakin sesatnya. Dan itu banyak terjadi di lapangan. Tambah pinter, tambah keblinger. Semakin pinter, semakin keblinger. Sampai zina pun dihalalkan, coba. Itu. Padahal yang mengatakannya ini pinter, secara umumnya pinter orang melihat itu. Nah itu. Maka merapat kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah, merapat kepada tulabul ilmi yang mengikuti ulama ahlu sunnah wal jamaah, agar imannya tetap terjaga dan setan pun gagal ketika berusaha menggoyang keimanan seseorang dengan melontarkan bisikan-bisikan ekstrim, bisikan-bisikan yang jahat itu. Iya. Sebagaimana ada satu riwayat di sini saya bacakan. Pernah dikatakan kepada sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya, innal yahuda idza dakhalu fi sholati la yuwaswasun. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi apabila mereka beribadah, mereka itu begitu khusyuk gitu loh ibadahnya. La yuwaswasun, tidak ada keraguan, tidak ada yang membuat mereka itu untuk tidak tenang. Mereka tenang ibadahnya. Kenapa orang-orang Yahudi ini kalau ibadah begitu tenang, begitu khusyuk, begitu khidmat gitu ya. Qala, apa jawaban Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud? Wa ma yasna'u syaitan biqalbin kharabin fal yahudu kuffar qulubuhum kharabah fasyaitan la yuwaswisu lahum inda salatihim li'annaha batilah min asasiha. Asyaitan yuwaswisu lil muslim alladhi salatuhu sahihah maqbulah liyufsidaha ya'ti lil mu'min, ya, sarihul iman liyufsida hadal imanus sarih. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, ya, pantas saja orang-orang Yahudi itu kalau sholat, kalau ibadah mereka tenang dan khusyuk, karena setan tidak perlu mengganggu mereka. Karena apa? Sudah rusak ibadahnya dari asasnya, dari dasarnya gitu. Ya, orang-orang Yahudi mereka kafir. Hati mereka ibaratnya bangunan sudah roboh. Tentu tidak ada perlunya untuk merobohkan bangunan yang sudah roboh. Namanya upaya merobohkan itu bangunannya bagaimana? Yang masih tetap berdiri dengan kokoh, maka akan digoyang supaya roboh. Lah, inilah mungkin ada pertanyaan dan mungkin sempat menggelitik dalam pikiran kita. Kita ini sholat, ya, sebagai orang yang beriman, sholat kita ini benar, kita menyembah Allah yang hak, tapi kok kacau pikiran kita. Sementara kalau kita lihat mungkin ada tayangan-tayangan orang Nasoro di gereja mereka, orang Yahudi di sinagog mereka, dan yang lain-lain, begitu tenang sholatnya, begitu anteng ibadahnya. Sedangkan kita ini kok kayak begini? Nah, jawabannya seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Pantas saja karena setan mendatangi orang-orang yang sholatnya memang sholat yang benar, sholat yang diterima oleh Allah. Kalau sholatnya orang-orang kafir tidak perlu diganggu lagi, tidak perlu diusik lagi, dibiarkan pun mereka sudah tersesat gitu. Bahkan kalau perlu memang dibiarkan oleh setan supaya semakin khusyuk dalam ibadahnya yang batil itu. Ketika menyembah berhala, dibiarkan biar khusyuk menyembah berhalanya, kan gitu. Itu jawabannya. Nah, makanya kenapa sih kita kalau sholat kok kacau sekali pikiran? Itu memang karena setan ini luar biasa, berdatangan menyerbu kita dengan berbagai macam bisikan, gitu loh.
berbagai macam tawaran, berbagai macam gambaran-gambaran di benak kita ketika kita sholat, tujuannya agar sholat kita menjadi rusak, gitu loh. Itulah, ya. Makanya mungkin ini menepis sebuah syubhat. Iya. Ada orang mengamalkan bid'ah. Masya Allah, saya dulu misalnya mengamalkan bid'ah sampai berlarut-larut malam pun bisa kuat gitu loh. Kuat. Melek bengi kuat. Giliran taklim mempelajari Al-Quran dan Sunnah, baru aja ustadznya amma ba'du dari mukadimah sudah tekluk ngantuk. Nah, pada tangi KB toh. Nah, sengaja. Tapi bukan pembenaran loh ini ya. Berarti sampean ini kalau diterus-teruskan ngantuknya kalah itu namanya. Ini hanya pemberitahuan bahwa demikianlah faktanya yang terjadi. Setan menyerbu, mendatangi bangunan yang berdiri dengan tegak untuk dirobohkan. Kalau bangunan-bangunan yang sudah roboh, setan tidak tertarik untuk mendatanginya. Buat apa? Sudah roboh. Nah, demikian itulah kenapa hati begitu bergejolak, berkecamuk. Nah, padahal di ayat ini Allah pun akan menghisab hati manusia. Maka para sahabat merasa ayat ini begitu berat untuk diamalkan. Ya. Tapi kemudian Nabi SAW menegur mereka. Ya, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kalian ingin untuk mengucapkan sebagaimana ahlul kitabain, maksudnya al-yahudu wa nasara, mereka memiliki perkataan atau semboyan ketika diperintah oleh Allah lewat Rasul mereka, maka semboyan mereka adalah sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak mau mentaati. Kami durhaka. Kami mendengar tapi kami durhaka. Ya, apakah kalian akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ya. Nah, bal qulu, akan tetapi katakan oleh kalian sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah semboyannya seorang mukmin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Dan yang dimaksud dengan hati akan dihisab, ya, lintasan-lintasan hati itu sebenarnya tidak akan berpengaruh bagi orang mukmin kalau hanya melintas begitu saja. Lintasan hati akan menjadi nanti kemudian sebuah amalan hati yang dihisab oleh Allah ketika lintasan itu ditangkap oleh hati, disergap oleh hati, dirangkul oleh hati, kemudian dijadikan keyakinan. Itulah yang nanti akan dihisab oleh Allah. Makanya di sini perlu ilmu sebanyak-banyaknya, secukup-cukupnya. Ya. Karena lintasan hati yang dihembuskan oleh syaitan itu berbahaya. Bisa menjadikan kita ragu-ragu dalam keimanan, bisa menjadikan kita kufur setelah beriman. Kalau sedikit ilmunya tidak mampu untuk menangkis lintasan-lintasan itu, dan akhirnya akan membenarkan. Itu lintasan-lintasan dari setan kalangan jin yang masuk menyelinap ke dalam hati. Belum lagi setan-setan dari kalangan manusia yang menyampaikan kebatilan-kebatilan lewat tulisan, lewat tayangan, lewat ceramah dan sebagainya. Wah, itu luar biasa dahsyat. Ya, bagaimana kreativitas setan dari kalangan jin dan manusia yang membawa manusia kepada kesesatan, bahkan sampai bertingkah laku yang sangat konyol dan bodoh tapi di atas namakan agama. Contohnya agama Syiah itu. Tren baru itu Ali bin Abi Thalib bisa ditelepon. Iya. Assalamualaikum ya Aba Abdurrahman, ya Husain. Kami rindu kepada engkau ya Husain. Telepon. Bayangkan, orang sudah wafat ya. Di alam lain ya, di alam barzah bisa ditelepon pakai HP. Ini sebenarnya mungkin ya proyek
3 serangkai. Pertama iblis, yang kedua imam-imam Syiah yang sesat, yang ketiga perusahaan pulsa untuk meregu keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena kan tertarik ya. Wah, begitu orang punya duit, beli pulsa biar menelpon Husain di mana saja. Selalu standby Imam Husain untuk mendengar ucapan salam, keluhan, permohonan dan sebagainya. Semakin sering menelpon berarti semakin dianggap pecinta-pecinta Husain, ya kan? Bayangkan. Apakah mereka itu orang-orang yang secara intelijensianya itu adalah rendah? Tidak. Banyak yang pintar. Apakah mereka itu orang yang gila atau depresi? Tidak juga. Akal mereka sebenarnya sehat. Tapi hati mereka yang sudah sakit sedemikian parahnya karena akidahnya adalah menyimpang. Itu terjadi, gitu. Ya, makanya kita inilah pentingnya thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Tujuannya thalabul ilmi itu bukan sekedar mengoleksi ilmu atau berbangga-bangga dengan banyaknya ilmu, bukan. Tetapi yang paling penting pertama menyelamatkan diri kita, menjaga iman kita, menjaga akidah kita, supaya bisikan-bisikan yang menyimpang itu dapat kita tepis dengan mudah. Seolah-olah kita sudah memiliki imunitas karena kita memiliki ilmu yang cukup, gitu. Ya. Nah, jadi yang dihisab itu kalau lintasan hati yang diyakini, disergap, ditetapkan di dalam hati. Ya. Sudah Isa belum? Abu Bakar biasanya mengingatkan, sudah Isa belum? Sudah. Ya, gimana? Kita akhiri dulu sampai di sini kalau begitu. Ini insya Allah masih kita akan lanjutkan lah insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Sebab ini memang perlu diperjelas sejelas-jelasnya supaya kita bisa mengambil faedah ini dari hadis ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah atau di ujung surah Al-Baqarah itu. Ya. Mungkin sementara ini saja yang dapat saya sampaikan, dan ya untuk pertanyaan mungkin bisa di-save dulu untuk disampaikan di pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kehadiran kita di sini dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah mencatatnya sebagai sebuah ibadah yang mendatangkan pahala di sisinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.